Kau mengangkat aku dari liang kubur. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara, ada mazmur dalam kitab Yunus. Mazmur ini dibingkai dengan sebuah kerangka naratif. Diawali dengan berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan, Yunus 2 ayat 1. Dan diakhiri dengan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 2 ayat 10. Menarik saudara, awal maupun akhir dari mazmur ini sama-sama menampilkan Yunus, Tuhan, dan ikan. Di awal, Yunus berdoa kepada Tuhan. Di akhir, Tuhan menjawab doa Yunus. Di awal, Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Di akhir, Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan hasil ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dari Yunus 1 ayat 15 kita tahu bahwa Yunus telah dicampakkan ke dalam laut. Menurut Yunus 1 ayat 17, Tuhan telah menetapkan supaya ikan itu menelannya. Itulah sebabnya putra Pak Amitai, Yunus itu, ada di dalam perut ikan. Yunus 2 ayat 1. Kemudian Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan si ikan melakukan persis yang difirmankan Tuhan. Yunus 2 ayat 10. Tidak kalah menarik saudara. Di awal Tuhan disebut Allahnya. Tentu yang dimaksud dengannya di situ adalah Yunus. Tuhan adalah Allah Yunus, sekutu agung Yunus. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus 1 ayat 9 adalah Allahnya. Meski Yunus pernah bokong dan balelo kepada Tuhan, toh Tuhan tetap Allahnya. Dari dalam kesusahan yang dilukiskannya laksana dunia orang mati atau Sheol, Yunus 2 ayat 2. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Tiada tempat lain untuk ia datang, tiada ilah lain untuk ia hampiri. Bukan kepada yang lain Yunus berdoa, melainkan kepada sekutu agungnya semata, Tuhan yang pernah dikecewakannya. Lantas bagaimana tanggapan Tuhan saudara? Di akhir Yunus 2 kita membaca, lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jelas saudara, Tuhan mengkonfirmasi keyakinan Yunus bahwa ia adalah Allahnya Yunus, sekutu agung Yunus. Meski telah dikecewakan Yunus, Tuhan tidak membuang Yunus. Tuhan tidak menampik doa Yunus. Alih-alih Tuhan mendengar dan menjawab doa Yunus. Itu dilakukannya dengan membuat Yunus keluar dari perut ikan itu. Jelas Tuhan tetap memposisikan diri sebagai Allahnya Yunus. Dalam perkataan Yunus di kemudian hari, Tuhan itu Rav Chesed, berlimpah kasih setia. Jelas kiranya saudara, bingkai naratif mazmur Yunus ini menyampaikan berita yang sangat penting. Sekurang-kurangnya kita mendengar 2 berita. Pertama, berita bahwa Tuhan berdaulat dalam karya dan firman-Nya. Kedua, berita
bahwa Tuhan adalah sekutu agung yang berlimpah kasih setia kepada umatnya. Saudara, setelah kita memperhatikan bingkai Mazmur Yunus ini, yakni Yunus 2 ayat 1 dan 10, sekarang marilah kita menyimak Mazmur itu sendiri. Dalam ayat 2, Yunus mengatakan bahwa ia telah berseru kepada Tuhan dari dalam kesusahan. Karati mitsara di El Adonai. Ini mengingatkan kita kepada para pelaut dalam Yunus 1 ayat 6. Mereka berseru kepada Tuhan di tengah laut yang datang dan menyerbu mereka. Hayam holek wasoer alehem. Yang dalam terjemahan baru edisi kedua berbunyi, laut semakin bergelora menyerang mereka. Yunus 1 ayat 13. Kesusahan yang dimaksud ini terdiri dari dua sisi. Sisi pertama, situasinya. Yunus yang dicampakkan ke laut oleh para pelaut sadar bahwa dirinya sedang tenggelam ke dasar lautan. Sisi kedua adalah perasaan Yunus. Tidak berdaya. Yunus merasa bahwa ia akan mati. Secara retrospektif ia melukiskannya demikian. Arus air mengepung aku. Segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Ayat 3b. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra dalam meliputi aku. Rumput laut membelit kepalaku. Ayat 5. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ayat 6a. Saudara, situasi dan perasaan itu mencuatkan kegentaran tersendiri di hati Yunus. Ia melukiskan kesusahan itu dengan istilah dunia orang mati atau Sheol, ayat yang kedua. Saudara, bukankah dunia orang mati adalah suatu tempat, lubang atau syakhat yang sangat dalam dan gelap? Perhatikan misalnya Ayub 11 ayat 18, 17 ayat 13, Mazmur 16 ayat 10, dan 88 ayat 7. Di sanalah Rephaim atau arwah-arwah atau roh-roh orang-orang yang telah mati berada. Amsal 9 ayat 18. Di sana tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat. Pengkhotbah 9 ayat 10. Di sana tidak ada semarak dan keramaian. Tidak ada kegaduhan dan orang-orang yang bersukaria. Yesaya 5 ayat 14. Di dalam Sheol tidak ada ucapan syukur, puji-pujian dan pengharapan kepada Tuhan. Yesaya 38 ayat 18. Sheol itulah fakta maut atau kematian. Mazmur 18 ayat 6. 55 ayat 16, 89 ayat 48, dan 116 ayat 3. Fakta maut atau fakta kematian yang secara asasi tidak dapat dihindari oleh siapapun sejak sang manusia atau Adam melanggar batas yang telah ditetapkan Tuhan dengan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17, 3 ayat 22. Di balik itu, saudara, ada sesuatu yang sangat menakutkan dan menyedihkan, yakni keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya, saudara, pada detik-detik menjelang kematian, sementara dirinya tenggelam semakin dalam ke dasar lautan,
Yunus merasakan ketakutan dan kesedihan luar biasa. Aku telah tersingkir dari depan matamu. Krasti, mineget, eneka. Dalam terjemahan baru edisi kedua kita membaca, aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Yunus 2 ayat 4. Saudara, Yunus yang karena bokong dan balelo pernah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 1 ayat 3 dan 10. Kini merasa tersingkir di depan mata Tuhan. Sesungguhnya inilah hakikat dari Sheol, alias fakta maut atau kematian, yakni terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Timbullah penyesalan yang mendalam di hati Yunus, sebagaimana dikatakannya, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Yunus 2 ayat 4b. Kesusahan Yunus, saudara, yang dilukiskannya sebagai dunia orang mati, telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa dan kesedihan yang mendalam pada dirinya. Begitu takut dan sedihnya, sehingga jiwa Yunus menjadi letih lesu. Katanya, hit atef alai nafsi, jiwaku letih lesu di dalam diriku. Yunus 2 ayat 7. Kata hit atef, saudara, berasal dari kata ataf, yang berarti lemah atau menjadi lemah. Menurut Theological Word Book of the Old Testament atau TWOT, bila dihubungkan dengan manusia, ataf merujuk pada kelelahan fisik atau penderitaan batin yang paling dalam. Kita melihat hal ini misalnya, saudara, dalam Mazmur 14 ayat 2. Pemazmur mengatakan bahwa dirinya ada di dalam masker, ruang bawah tanah, ayat 8. Terjemahan baru edisi kedua menerjemahkan masker dengan penjara. Sementara itu, ada orang-orang yang mengejar aku, Berothai, ayat 7. Kata dasar untuk Berothai adalah radaf, yang berarti mengejar atau menganiaya. Kita dapat membayangkan pemazmur sedang dikejar oleh orang-orang yang bermaksud menganiaya dirinya. Oleh karena itu ia bersembunyi di sebuah ruangan di bawah tanah. Dalam persembunyiannya, ia merasakan kelelahan fisik sekaligus penderitaan batin yang luar biasa. Katanya, hit atef alai ruhi, rohku atau semangatku letih lesu di dalam diriku. Ayat 4a. Pemazmur lelah secara fisik karena harus lari dan menyembunyikan diri dari para pengejarnya. Ia juga menderita luar biasa secara batin. Ia disergap oleh ketakutan dan dirundung kesedihan yang mendalam. Ia takut dibunuh. Ia juga sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang datang untuk membela dan melindunginya. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku, katanya dalam ayat 5. Padahal ia tidak bersalah. Bersyukurlah ada Tuhan yang mengetahui bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Tetapi engkaulah yang mengetahui langkah atau jejakku. Mu'ata yada ta datifati, ayat 4. Kebenaran itu menjadi penghiburan yang besar baginya. Maka ia pun datang kepada Tuhan. Dengan suaraku aku akan berseru-seru kepada Tuhan. Koli El Adonai Ezak, ayat 2. Ia bermaksud mengadukan perkaranya kepada Tuhan, ayat 3. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Za'akti eleka Adonai, ayat 6. Ia mohon perlindungan Tuhan dari kejaran para penganiaya. Ia mohon kelepasan Tuhan
dari kesesakan yang menghimpitnya. Ayat 6 sampai dengan 8a. Jelas kiranya saudara, dengan mengatakan hit atef alai nafsi, jiwaku letih lesu di dalam diriku, Yunus sedang merasakan kelelahan fisik sekaligus penderitaan batin yang luar biasa. Tapi di titik nadir yang mempertemukan kehidupan dan kematian itu, Yunus mengingat Tuhan. Katanya, Adonai Zakarti, aku ingat Tuhan. Yunus 2 ayat 7b. Tapi bukankah sedari tadi ia sudah berpikir tentang Tuhan? Bukankah saat tubuhnya terlempar ke lautan ia merasa bahwa Tuhanlah yang telah melemparkannya ke tempat yang dalam? Bukankah ketika dirinya dikepung oleh arus air dan dihempas oleh gelombang lautan, ia merasa telah tersingkir dari hadapan Tuhan, dari hadapan mata Tuhan, dan tidak mungkin memandang bait sucinya? Yunus 2 ayat 3 dan 4. Kalau begitu, apa artinya Adonai Zakarti, aku ingat Tuhan? Bukan Tuhan ansih, bukan pula Tuhan dalam murkanya, melainkan Tuhan dalam hesed atau kasih setianya, saudara. Itulah yang diingat Yunus. Yunus percaya bahwa Tuhan berlimpah kasih setia, raf, hesed. Yunus 4 ayat 2. Yunus percaya kasih setia Tuhan tidak berubah. Dan Yunus percaya bahwa dirinya terbilang di antara mereka yang menjadi sasaran kasih setia itu. Perhatikan ayat 8b. Karena itu saudara, Yunus berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Karati mitsara li el Adonai. Yunus 2 ayat 2. Rupanya saudara, seruan doa Yunus sampai kepada Tuhan di dalam bait sucinya. Yunus 2 ayat 7. Tuhan mendengar dan menjawabnya. Di saat yang sangat genting itu Tuhan bertindak. Tetapi engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Wa ta'al misyakat hayai Adonai Elohai. Ayat 6. Tuhan Allahnya Yunus, saudara, menyatakan kasih setianya dengan mendengar dan menjawab seruan doa Yunus. Kemudian ia bertindak, yakni menyelamatkan Yunus dari maut. Dan Yunus mendapati dirinya, saudara, bukan di dalam Sheol alias dunia orang mati, bukan di dalam syakat atau liang kubur. Yunus menemukan dirinya di dalam perut ikan atau hadaga. Yunus 2 ayat 1. Dengan perkataan lain, Yunus tidak mati, Yunus hidup. Saudara, Yunus pernah mokong balelo terhadap Tuhan Allahnya. Tuhan memberi Yunus pelajaran, mengizinkannya untuk berada dalam kesusahan yang membuatnya merasakan kelelahan fisik dan penderitaan jiwa yang mendalam. Tapi Tuhan sama sekali tidak bermaksud untuk menolak dan membuang Yunus. Ia tetap Allahnya Yunus. Karena itu, manakala Yunus ingat akan kasih setia Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan mengulurkan tangannya. Tidak membiarkan Yunus mati tenggelam ke dasar lautan. Tuhan telah menetapkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Payaban Adonai Dagadon Livloa et Yona. Yunus 1 ayat 17. Saudara, mengalami pertolongan Tuhan, Yunus menyadari kasih setia Tuhan. Sangat jelas, tiada ragu bahwa Tuhan adalah Allahnya. Karena itu, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, ia berjanji, aku akan mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan membayar apa yang kunazarkan. Asbeka lak asyar dadarti asaleba. Yunus 2 ayat 9. Menarik, ini mengingatkan kita pada Yunus 1 ayat 16 yang mengatakan bahwa para pelaut yang kita sebut kafir itu
mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar, wajis beku, zebah, laiwa, wayidru, dedare. Lantas apakah yang telah didasarkan Yunus, saudara? Yaitu bahwa bila Tuhan memberikan kesempatan kedua kepadanya, yakni mengutusnya lagi untuk pergi ke Niniwe dan berseru kepada penduduk kota itu, ia akan menaatinya. Gayung bersambut. Tuhan kemudian berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan dalam kenyataannya, saudara, Tuhan kembali mengutus Yunus ke kota Niniwe, dan Yunus taat. Ia memang membayar nazarnya. Itulah yang kita baca dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Tapi pada saat yang sama, saudara, kita mengetahui bahwa sungguh pun demikian, Yunus belum tiba pada sikap ulas asih yang dilihatnya ada pada Tuhan Allahnya. Yunus masih membutuhkan pengalaman lain yang akan menolongnya untuk belajar lebih jauh sampai ia memiliki sikap yang serupa dengan Tuhan Allahnya. Saudara, dari pengalaman, kesusahan, dan doa Yunus, kita belajar tentang diri kita sendiri. Kita melihat diri kita pada sosok Yunus, pada pengalaman kesusahan dan doanya, bahwa terkadang atau bahkan tak jarang kita bokong, balelo kepada Tuhan, mengingkari firman-Nya. Kemudian kita mengalami bagaimana Tuhan menghajar kita dengan kesusahan. Bukan dengan tujuan membinasakan kita, tapi untuk menyadarkan kita, mengembalikan kita kepadanya. Dan saat kita berseru kepadanya, memohon pertolongannya, Dia menjawab, Dia menolong kita. Kemudian hati kita berlimpah dengan syukur. Kita berjanji untuk taat. Dan kita mengupayakan ketaatan itu. Meski perlu diakui, kita masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh menjadi lebih baik, semakin baik. Menjadi serupa dalam karakter dan sikap dengan Dia Allah kita yang welas asih, besar kasih setia, berlimpah kasih setia, dan mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus kita boleh meyakini dan diteguhkan tentang kebenaran bahwa Tuhan Allah kita yang telah menjadi Bapa kita, Tuhan kita, dan penolong setia kita, berlimpah kasih setianya. Mari kita sambut kebenaran ini dengan semakin tekun belajar untuk percaya dan taat kepadanya. Terpujilah Allah. Amin.